Sword of Coming, episode 417. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tanpa terasa, musim panas telah berganti menjadi musim gugur. Setelah beristirahat beberapa waktu dan memulihkan tubuhnya, kedua titik akupuntur tempat Chen Pingan meletakkan benda-benda yang terikat dengannya kini dipenuhi energi spiritual. Mengenai teknik tinju dan pemurnian Qi, Chen Pingan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga keseimbangan antara keduanya dan tidak memihak salah satunya. Namun, setelah menjadi pemurni Qi sejati baru-baru ini, ia perlu menghabiskan setidaknya 8 jam sehari untuk meditasi dan teknik pernapasan. Hal ini juga memungkinkan Chen Pingan untuk semakin memahami hambatan kultivasi yang akan dihadapinya di masa depan. Akan tiba saatnya ia akan maju ke tingkat ke-7 seni bela diri dan 5 tingkat menengah pemurnian Qi, dan pada saat itu, ia perlu membuat pilihan lain. Suatu hari, Mao Xiaodong bercanda kepada Chen Pingan, "Aku tidak melihatmu menahan diri untuk menyerap energi spiritual akademi ketika kau berlatih di halaman Cui Dongshan sebelumnya. Jadi mengapa kau enggan menyerap setetes pun energi spiritual akademi ketika kita berada di puncak gunung kemegahan timur saat itu? Apakah kau terlalu cerewet? Setelah mematuhi aturan dasar, seseorang dapat lebih fleksibel dan mempertimbangkan adat istiadat setempat serta hubungan pribadi," jawab Chen Pingan. Cui Dongshan, Xie, dan Lin Souyi semuanya dapat mengandalkan basis kultivasi mereka untuk menyerap energi spiritual di halaman ini. Dan perilaku ini juga merupakan sesuatu yang secara diam-diam dianggap dapat diterima oleh akademi. Karena itu, saya tentu saja juga dapat menyerap energi spiritual di halaman ini. Sebagai analogi, Gunung Kemegahan Timur, area di luar halaman kecil, dapat dipandang sebagai dunia agung. Dalam pengertian itu, halaman kecil dapat dilihat sebagai sebuah negara atau dunia kecil. Karena saya tidak melanggar hati nurani saya atau aturan dan etiket Konfusianisme, saya, secara alami bebas bertindak sesuka hati. Chen Pingan berhenti sejenak saat berbicara, menggunakan momen singkat ini untuk merenung sebelum melanjutkan jawabannya. Mao Xiaodong mengangguk sebagai jawaban. Dari kelihatannya, dia tidak membuang-buang tenaga untuk mengucapkan kata-kata yang dipikirkan matang dan bermaksud baik itu kepada Chen Pingan ketika dia sedang memurnikan inti keilmuan emas di puncak Gunung Kemegahan Timur kala itu. Pohon-pohon tertinggi di hutan pasti akan tumbang diterpa angin, sama seperti individu yang paling berbakat dan bermoral akan menarik rasa iri dan kritik dari orang lain. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini? Ini awalnya adalah peringatan bagi para bangsawan, mengingatkan mereka akan pentingnya menjaga profil rendah dan menyesuaikan diri dengan masyarakat yang tidak begitu baik, jawab Chen Pingan. Mengenai bagaimana masyarakat itu tidak baik, saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Namun, saya merasa masyarakat saat ini sangat jauh dari dunia ideal di mata ajaran Konfusianisme. Adapun mengapa saya berpikir demikian, saya juga tidak dapat menemukan penjelasan yang baik. Lagi pula, saya merasa ada beberapa masalah dengan pepatah ini. Sangat mudah bagi orang untuk salah paham dan akhirnya takut menjadi pohon tertinggi dan paling rimbun di hutan. Mereka mungkin merasa bahwa menebang pohon tinggi dan menjadi orang biasa adalah hal yang umum dan diikuti oleh semua orang, jadi mereka juga harus mengikuti arus dan menyesuaikan diri dengan masyarakat seperti itu. Lagi pula, hukum sulit untuk menghukum seluruh masyarakat. Namun, setelah dipikirkan lebih lanjut, hal ini tampaknya terkait dengan gagasan mengikuti adat istiadat setempat dan mempertimbangkan hubungan pribadi. Meskipun dimungkinkan untuk membahas lebih detail untuk membedakan keduanya berdasarkan waktu, lokasi, dan orang-orang, dan dengan demikian menciptakan batasan yang jelas, saya merasa ini akan membutuhkan terlalu banyak usaha. Kemungkinan besar saya belum mengidentifikasi prinsip-prinsip dasarnya. Chen Pingan masih terdiam sejenak saat berbicara, dan ia tak kuasa bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku akui bahwa pepatah-pepatah bijak yang dipromosikan oleh dunia fana ini memang dapat membantu seseorang menghindari banyak kesulitan dan masalah. Misalnya, aku sering menggunakan pepatah-pepatah ini untuk merenungkan tindakanku sendiri. Namun, dapatkah pepatah-pepatah ini benar-benar diterima sebagai aturan yang sah oleh para bijak Konfusianisme? Mao Xiaodong tertawa terbahak-bahak tetapi tidak memberikan jawaban. Sebaliknya,
dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, kuda putih bukanlah kuda. Apa pendapatmu tentang paradoks ini? Cui Dongshan pernah menyebutkan paradoks ini kepadaku sebelumnya, mengatakan bahwa masalah ini disebabkan oleh bahasa dan aksara yang belum cukup halus ketika para bijak pertama kali menciptakan aksara tertulis, jawab Chen Ping'an. Jalan Agung Great Dao pasti tidak sempurna, dan paradoks seperti ini dapat dikaitkan dengan orang-orang yang terlalu fokus dan teliti terhadap informasi tertulis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak aksara yang diciptakan, sehingga paradoks yang sebelumnya rumit ini menjadi sangat mudah dipecahkan. Kuda putih secara alami adalah salah satu jenis kuda, tetapi kuda putih tidak sama dengan kuda pada umumnya. Leluhur kita yang malang hanya mampu fokus pada kekhususan karakter dan mendasarkan pemikiran mereka pada hal itu, berputar-putar tanpa henti. Menurut Cui Dongshan, fenomena ini disebut gangguan urutan. Tanpa memahami gangguan ini, seseorang tidak dapat memecahkan paradoks-paradoks ini, berapapun banyaknya karakter yang diciptakan. Sebagai contoh, bayangkan seseorang membuat pernyataan yang benar. Namun, orang lain menggunakan pernyataan benar lainnya untuk membantah pernyataan benar yang dibuat oleh orang pertama. Jika ada orang lain yang mendengarkan ini tetapi tidak mau mengajukan pertanyaan untuk memahami inti permasalahannya, maka mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa orang pertama memang salah. Ini dapat dilihat sebagai gangguan urutan. Terdapat banyak kasus lain di mana orang menggunakan contoh spesifik untuk menggeneralisasi seluruh masalah, salah mengurutkan rangkaian peristiwa, dan sebagainya, dan semua kasus ini dapat dilihat sebagai gangguan urutan di mana orang tidak sepenuhnya memahami konteks dan urutan dari suatu masalah tertentu. Cui Dongshan sangat marah dengan fenomena ini, dan dia mengatakan bahwa para cendekiawan, bahkan cendekiawan yang berbudi luhur, cendekiawan mulia, dan orang bijak pun kesulitan untuk melepaskan diri dari kekacauan ini. Dia juga mengklaim bahwa setiap orang di dunia harus mempelajari konsep kekacauan urutan sejak masa kanak-kanak. Bahkan, ini adalah hal terpenting yang harus mereka pelajari, karena pemahaman mereka tentang fenomena ini dapat berfungsi sebagai fondasi dasar karakter mereka. Dia mengklaim bahwa pengetahuan tentang fenomena ini lebih penting dan bermanfaat daripada pengetahuan tentang semua prinsip lainnya, terlepas dari seberapa mendalam atau sederhana prinsip-prinsip lainnya tersebut. Cui Dongshan juga mengatakan bahwa setidaknya setengah dari teks-teks bijak yang termasuk dalam 100 aliran pemikiran tidak mampu mengungkapkan diri dengan jelas. Dengan demikian, hanya setelah memahami gagasan tentang kekacauan urutan barulah seseorang berhak memahami pengetahuan mendasar yang diuraikan oleh Sang Bijak Agung dan Sang Bijak Etika. An-es. Jika tidak, mungkin akan terlihat seperti para cendekiawan biasa sedang belajar keras sambil membaca kitab suci yang bijak, namun pada akhirnya, mereka hanya membangun sebuah bangunan tanpa fondasi yang kokoh. Paling-paling, mereka akan menciptakan sesuatu seperti kota kaisar putih yang melayang di tengah awan berwarna-warni, sesuatu yang dikelilingi oleh udara kosong dan terlepas dari kenyataan. Mao Xiaodong merenungkan kata-kata itu dengan saksama sebelum terkekeh, ini bukan omong kosong belaka dari si bajingan kecil itu. Memang ada beberapa gagasan yang layak direnungkan. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, Cui Dongshan bersedia berbicara, jadi saya hanya mendengarkan. Lagi pula, sang bijak terpelajar pernah mengatakan kepada saya bahwa akan bermanfaat untuk lebih banyak berpikir tentang berbagai hal. Bahkan jika kesimpulan akhir saya adalah menolak sebuah pernyataan, jarak ekstra yang tampaknya telah saya tempuh secara mental sebenarnya bukanlah waktu dan energi yang terbuang sia-sia. Mao Xiaodong bertepuk tangan dan tersenyum, seraya berseru, guru sungguh jenius. Raut wajah Mao Xiaodong dipenuhi harapan dan antisipasi, ia berharap adik laki-lakinya setidaknya memiliki sedikit kemampuan memahami. Chen Ping'an menahan senyumnya saat memahami maksud Mao Xiaodong, dan dia berkata, aku akan menyebutkan nama guru Gunung Mao kepada sang bijak terpelajar jika aku berhasil menemuinya. Kau harus ingat untuk tidak bersikap malu-malu, kata Mao Xiaodong pelan. Bersikap malu-malu tidak efektif di hadapan guru. Misalnya, kau harus langsung mengatakan kepada guru bahwa aku berkata, guru sangat jenius. Sebenarnya, tidak masalah jika kau sedikit melebih-lebihkan. Namun, kau jelas tidak boleh menyebutkannya secara bertele-tele. Chen Ping'an mengangguk dan berkata bahwa dia akan mengingat hal ini. Pada akhirnya, Mao Xiaodong memberikan surat kepada Chen Ping'an yang telah dikirimkan dari Gunung Tirai Awan di Prefektur Mata Air Naga melalui pedang terbang.
Mao Xiaodong kemudian pamit. Para cendekiawan yang bertanggung jawab mengelola urusan di Akademi Mountain Cliff semuanya merasa sedikit terguncang dan gugup saat ini, jadi perlu baginya untuk mengunjungi dan menenangkan mereka. Berkunjung sesekali ke Chen Ping'an untuk sekadar mengobrol santai adalah cara untuk bertindak sebagai kakak senior sekaligus cara untuk bersantai di tengah kesibukan. Tentu saja, ia juga memenuhi tanggung jawabnya sebagai kakak senior untuk memeriksa kondisi mental Chen Ping'an dan memastikan tidak ada kekurangan atau kelemahan. Chen Ping'an membuka surat itu, dan yang dilihatnya adalah tulisan tangan Weibo yang sudah dikenalnya, sang dewa resmi Gunung Utara. Chen Ping'an sebelumnya telah mengirim surat kepada Weibo menanyakan tentang pegunungan besar di sebelah barat yang dijual dengan harga murah. Terhadap Weibo, dewa gunung formal tertua dan satu-satunya yang tersisa dari negara air ilahi yang hancur, Chen Ping'an memiliki rasa percaya yang alami. Dalam surat itu, Weibo memberitahu Chen Ping'an bahwa termasuk gunung milik klan Su dari kota angin sejuk, total ada 9 gunung yang dijual. Ruan Qiong, klan Li dari Jalan Keberuntungan, dan beberapa klan lainnya telah membeli beberapa gunung, sehingga saat ini hanya tersisa 2 gunung yang masih dijual. Jika Chen Ping'an ingin membeli gunung-gunung ini, maka dia bisa membantu Chen Ping'an menegosiasikan harga yang adil. Selain itu, Weibo mengatakan bahwa meskipun kedua gunung itu adalah sisa, Chen Ping'an tetap akan mendapat keuntungan jika dia memutuskan untuk membelinya. Dia juga menyesalkan fakta bahwa Chen Ping'an tidak mengirim surat itu lebih awal, jika tidak, dia bisa dengan mudah membeli gunung tanduk sapi. Sekalipun Chen Ping'an tidak memiliki cukup mata uang abadi untuk membeli gunung tanduk sapi, dia bisa meminjamkan uang kepada Chen Ping'an terlebih dahulu dan mereka bisa memiliki gunung itu bersama-sama. Lagi pula, gunung tanduk sapi memiliki toko kain pembungkus, jadi membeli gunung itu pada dasarnya sama dengan mendapatkan setengah stasiun feri secara gratis. Chen Ping'an membaca surat itu untuk kedua kalinya, dan baru memasukkannya ke dalam celengan sakunya setelah memastikan tidak ada pesan tersembunyi di dalamnya. Memang benar bahwa pegunungan besar yang terletak di wilayah barat prefektur Mata Air Naga memiliki energi spiritual yang sama melimpahnya dengan kekuatan abadi tingkat atas di benua botol harta karun timur. Namun, kekayaan pegunungan dan sungai tersebut dibagi-bagi oleh banyak pihak yang berbeda, dan wilayah yang dimiliki oleh masing-masing pihak juga terlalu kecil. Pegunungan di prefektur Mata Air Naga sebagian besar memiliki radius sekitar 6 km, dan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan wilayah klan abadi dan kekuatan tingkat sekte yang dengan mudah mencapai ratusan atau bahkan ribuan kilometer radiusnya. Dengan kata lain, sangat sulit bagi pegunungan di prefektur Mata Air Naga untuk mencapai sesuatu yang mengesankan. Tentu saja, pegunungan tersebut lebih dari cukup untuk menampung para abadi tingkat inti emas. Chen Ping'an merasa bahwa membeli pegunungan ini adalah hal yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu, ia pergi ke ruang kerja Mao Xiaodong dan menulis surat kepada Weibo, memintanya untuk terlebih dahulu menegosiasikan harga dengan para penjual. Kemudian, ia meminta Pei Qian untuk menjalankan tugas dan memberikan surat itu kepada cendekiawan tua yang bertugas mengirim dan menerima surat di akademi. Duduk di ruang belajar bergaya antik, Chen Ping'an teringat percakapan baru-baru ini dengan Cui Dongshan, di mana yang terakhir dengan santai menyebutkan kembali perdebatan besar antara Buddhisme dan Taoisme di negara Azure Phoenix. Dia pernah menyebutkan kitab suci yang disebut-sebut sebagai kitab suci 100 aliran pemikiran kepada Chen Ping'an sebelumnya, tetapi ini hanya mencakup sejumlah kecil teks. Karena itu, dia memberitahu Chen Ping'an bahwa dia dapat mengunjungi perpustakaan kitab suci akademi untuk menemukan beberapa kitab suci Buddhisme dan Taoisme. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum meninggalkan ruang belajar. Dia akan menunggu Lin Soyi menyelesaikan sesi kultivasinya sebelum menyeretnya ke perpustakaan kitab suci. Saat mereka berjalan menuju perpustakaan kitab suci, Lin Soyi tersenyum dan bertanya, "Apakah kau sudah menemukan jawaban atas pertanyaanku?" Chen Ping'an tersentak mendengar ini, tetapi dia segera teringat ungkapan terima kasih Lin Soyi ketika dia mengunjunginya untuk pertama kalinya di akademi. Chen Ping'an tersenyum kecut dan menjawab, "Aku benar-benar tidak tahu jawabannya, tapi aku sangat penasaran untuk mengetahuinya. Jadi, berhentilah berbicara dengan teka-teki, atau aku akan langsung menanyakan jawabannya sebelum aku meninggalkan akademi jika kau tidak segera mengungkapkannya kepadaku." Lin Soyi tersenyum tipis dan berkata,
apakah kalian ingat ketika Li Huai berguling-guling di jalan pegunungan berlumpur dulu, membuat semua orang merasa sangat kesal? Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum menjawab, aku samar-samar mengingat situasinya. Pada akhirnya aku setuju untuk membuat rak buku bambu untuk Li Huai, dan baru setelah mendengar ini dia berhenti menangis dan malah tersenyum lebar. Dia juga tidak membuat masalah lagi setelah itu. Kalau tidak, kita akan terjebak di sana cukup lama. Bagaimanapun, Li Huai telah banyak berubah menjadi lebih dewasa dalam beberapa tahun terakhir. Lalu, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan padaku waktu itu? Tanya Lin Soyi. Chen Ping'an ragu sejenak. Lin Soyi tersenyum dan melanjutkan, kau pasti ingat apa yang kau katakan. Chen Ping'an menghela napas penuh emosi dan bertanya, kau benar-benar menganggap masalah kecil itu begitu penting? Lin Soyi mengangguk dan menjelaskan, saat itu aku adalah orang yang paling tidak cocok. Li Baoping memanggilmu paman muda, Li Huai adalah orang yang paling dekat denganmu, dan bahkan Aliang suka bercanda dengan Li Baoping dan Li Huai. Su He dan Zulu juga seperti ayah dan anak. Sementara itu, aku tampaknya sangat berbeda. Meskipun aku tampak acuh tak acuh terhadap situasi tersebut, bagaimana mungkin aku tidak merasa sedikit pun kecewa? Akibatnya, aku mempertanyakan diriku sendiri untuk waktu yang lama, bertanya-tanya apakah aku telah membuat keputusan yang salah dengan mengikutimu dan yang lainnya ke negara Sui Raya untuk mencari ilmu. Saat Lin Soyi menceritakan kejadian-kejadian ini, sang jenius kultivasi yang selalu tampak serius dan bermartabat di akademi itu secara mengejutkan tersenyum hangat dan lembut. Setelah kau berjongkok di jalan pegunungan yang berlumpur dan menghibur Li Huai, kau berbalik dan mengucapkan 2 kalimat kepadaku. Haruskah aku menambahkan 1 kalimat lagi untukmu? Lagi pula, tidak akan sulit untuk menambahkan 1 kalimat lagi. Lin Soyi berjalan maju perlahan, melanjutkan, jadi, saat itu saya mengangguk dan menjawab ya. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, saat itu aku tidak terlalu memikirkannya, dan aku hanya merasa kau pasti tidak akan meminta rak buku bambu jika aku tidak menawarkannya. Namun, jika aku membuat rak buku untuk Li Huai tetapi tidak untukmu, maka kau akan menjadi satu-satunya orang tanpa rak buku. Aku khawatir kau akan menjauh dari Baoping kecil dan Li Huai karena hal ini. Sejujurnya, aku memang mempertimbangkan perasaanmu saat itu, tetapi aku lebih memikirkan bahwa kau adalah anak tertua dari ketiga bersaudara dan juga memiliki kepala yang paling tenang. Jadi setelah kita sampai di akademi dan aku pamit, kau diharapkan bisa mengurus mereka berdua menggantikanku. Lin Soyi mengangguk dan menjawab, sebenarnya aku sudah menyadari hal ini saat kita masih dalam perjalanan ke akademi. Namun, ada satu aspek di mana aku cukup berhasil, yaitu, jika seseorang memperlakukanku dengan baik, aku tidak akan merasa kesal hanya karena mereka memperlakukan orang lain dengan lebih baik lagi. Senyum di wajah Lin Soyi semakin lebar saat dia melanjutkan, saat kita berada di kapal menyeberangi sungai, kau membuat rak buku untuk Li Huai terlebih dahulu sebelum akhirnya membuat yang terakhir untukku. Namun, itu tentu saja rak buku terbaik yang kau buat karena kau sudah sangat berpengalaman. Saat itu, aku menyadari bahwa kau tidak banyak bicara, tetapi sebenarnya kau adalah orang yang cukup baik. Jadi, setelah tiba di akademi, aku akhirnya tidak bersembunyi dan memberikan sedikit bantuan kepada Li Huai ketika dia diintimidasi oleh orang lain. Tahukah kau, aku sudah sangat menyadari jalur kultivasiku saat itu, jadi aku mempertaruhkan seluruh masa depanku dengan memilih untuk membantu Li Huai. Aku sudah merencanakan yang terburuk, dan paling banter aku akan dipukuli hingga lumpuh dan jalur kultivasiku terputus. Aku kemudian akan terus hidup sebagai anak haram yang dipandang rendah bahkan oleh orang tuaku sendiri. Namun, setidaknya aku tidak akan dipandang rendah olehmu, Chen Ping'an. Aku akan mengingat ini, kata Chen Ping'an sambil mengangguk. Lin Soyi tersenyum dan berkata, setelah kultivator pedang tingkat awal itu mencoba melakukan pembunuhan di halaman kecil, kau datang dan sengaja duduk di sampingku pada akhirnya. Aku tahu, kau tahu, dan selain Li Huai yang ceroboh, bahkan Pei Qian beserta semua orang di halaman itu tahu mengapa kau secara khusus memutuskan untuk duduk di sampingku. Kau khawatir aku menjadi terlalu sombong dan angkuh setelah memulai jalan kultivasi begitu dini, padahal aku hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan dari awal hingga akhir konflik. Karena itu, kau mengira aku pasti akan merasa kecewa, dan kau khawatir aku akan semakin menjauh dari yang lain. Chen Ping'an berhenti berjalan dan tidak membantah pernyataan tersebut,
lalu bertanya sambil tersenyum, lalu tahukah kamu apa hal yang paling aku syukuri darimu? Sekarang giliranmu untuk menebak. Lin Soyi langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku sangat teguh pada keyakinanku, dan aku cenderung tidak memikirkan banyak hal lain. Ini sangat berbeda denganmu, Chen Pingan, jadi aku pasti tidak akan bisa menebak jawabannya. Chen Pingan tidak membiarkan Lin Soyi menunggu tanpa kepastian, dan dia mengungkapkan, kau pernah mengatakan padaku bahwa tidak semua orang tua di dunia seperti orang tuaku. Lin Soyi sedikit bingung. Chen Pingan mengepalkan tinjunya dan mengangkat satu jari, lalu melanjutkan sambil tersenyum, pertama-tama, saya sangat senang Anda bersedia mengatakan hal seperti ini kepada saya, karena itu berarti Anda menganggap saya sebagai teman. Bagaimanapun, identitas Anda selalu menjadi beban terbesar di hati Anda. Chen Pingan kemudian mengangkat jari lainnya dan berkata, aku selalu mengingat komentarmu, dan setelah menyelesaikan perjalananku di tanah suci bunga teratai, berkat komentarmu aku bisa berjalan sampai ke sini bersama Pei Qian. Chen Pingan mengangkat jari tengahnya, berkata, lagi pula, setelah mendengar komentarmu, aku merasa seperti orang malang yang tiba-tiba menyadari bahwa aku sebenarnya mewarisi kekayaan yang sangat besar. Dengan pemikiran ini, aku tidak pernah merasa malu sedikit pun bahkan ketika bertemu dengan orang-orang yang sangat kaya yang seusia denganku. Misalnya, Fan Er yang akhirnya menjadi temanku, dan Liu Yusu dari benua putih murni yang pada akhirnya tidak menjadi temanku. Lin Soyi tersenyum dan berkata terus terang, kurasa sifatmu inilah yang paling dibenci Song Jixin. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Chen Pingan berhenti di depan perpustakaan kitab suci dan mendongak ke arah gedung tinggi itu, lalu berkata, Lin Soyi, aku sangat senang kau menghargai dan menyayangi kebaikan kecilku ini. Aku sangat senang. Di dunia ini, bahkan orang baik pun suka memiliki tuntutan yang ketat terhadap orang baik lainnya, jadi kamu juga perlu menghargai teman baik sepertiku, kata Lin Soyi. Tentu, janji Chen Pingan sambil tersenyum. Kalau begitu, mungkin kamu tidak perlu berharap terlalu tinggi untuk hadiah balasan di masa depan. Tanya Lin Soyi. Chen Pingan mengulurkan tangan dan merangkul bahu Lin Soyi, lalu menjawab, jangan berani-berani menipu saya. Lin Soyi dengan lembut mendorong Chen Pingan ke samping, merapikan pakaiannya sambil bergumam, aku mungkin akan kehilangan beberapa pengagum jika para wanita di akademi melihat ini. Tentu saja aku tidak akan membalas perasaan mereka, tetapi aku juga tidak membenci kekaguman dan pemujaan mereka padaku. Chen Pingan tersenyum dan berkata, dari kelihatannya, kau berhasil lolos dari pengawasan dan mengalami perubahan paling besar setelah belajar di akademi selama beberapa tahun terakhir. Lin Soyi bertukar pandang dengan Chen Pingan, dan keduanya teringat pada seseorang sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ini kemungkinan besar merupakan perwujudan pemahaman diam-diam di antara teman-teman. Kedua pemuda dari kota kecil yang sama itu mengobrol dan tertawa sambil berjalan bersama memasuki perpustakaan kitab suci. Ada banyak sekali buku dan prinsip yang menunggu untuk dibaca dan dipahami oleh mereka. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di bangunan bambu di gunung tertindas, bocah kecil berbaju biru itu baru saja minum minuman perpisahan dengan seorang teman di sebuah restoran di kota kecil itu. Gadis kecil berbaju merah muda itu duduk di kursi bambu kecil sambil mengemil biji-bijian panggang, dan setelah melihat anak laki-laki berbaju biru tampak murung, dia bertanya, kau tidak minum sepuasnya bersama saudaramu Dewa Sungai dari Sungai Kekaisaran? Atau mungkin anggurnya terlalu mahal? Bocah kecil berbaju biru itu duduk di kursi bambu di sampingnya, menopang pipinya dengan tangan sambil menjawab, ibu tidak mengerti hal-hal yang berkaitan dengan dunia kultivasi. Gadis kecil berbaju merah muda mengulurkan tangan dan menuangkan beberapa biji panggang ke arahnya, dan anak laki-laki berbaju biru muda itu tidak menolak tawarannya. Tepat saat itu, Dewa Sungai dari Sungai Kekaisaran Negara Istana Kuning berhasil mendapatkan tablet perdamaian dan keamanan yang sangat berharga dari bocah kecil berbaju biru langit. Kemudian, ia menerima izin dari Istana Kekaisaran Negara Istana Kuning untuk meninggalkan wilayah hukumnya dan menyeberangi perbatasan ke Kekaisaran Li Agung, yang memungkinkannya untuk mengunjungi gunung tertindas. Bocah kecil berbaju biru langit itu telah membawa sahabat dan saudara laki-lakinya ke banyak tempat, dan gadis kecil berbaju merah muda yakin bahwa dia tidak menahan diri saat membual kepada Dewa Sungai. Setelah menghabiskan biji panggangnya, bocah kecil berbaju biru itu meratap dan mengerang sedih sejenak, menggaruk pipi dan telinganya sebelum tiba-tiba terdiam.
Ia meluruskan kakinya, tampak benar-benar putus asa saat ia bersandar di kursi bambunya dan berkata perlahan, "Dewa-dewa sungai juga terbagi dalam berbagai tingkatan, dan ketika kami minum tadi, saudaraku bercerita bahwa ia bertemu dengan dewa sungai tingkat tertinggi dari sungai Jimat Besi ketika ia sedang dalam perjalanan ke sana. Ia merasa sangat iri, dan ia memintaku untuk menyampaikan beberapa kata-kata baik untuknya di Istana Kekaisaran Li Agung, berharap agar beberapa sungai cabang juga dapat dimasukkan ke dalam yurisdiksi sungai kekaisaran." "Lalu, apakah dia memberimu koin abadi untuk menjalin hubungan?" tanya gadis kecil berbaju merah muda itu. "Tidak," jawab bocah kecil berbaju biru itu. Ada tatapan aneh di mata gadis kecil itu. Bocah kecil berbaju biru itu menatapnya tajam dan berkata dengan kesal, "Saudaraku tidak pelit, dan dia bilang akan terlihat tidak tulus jika saudara selalu membicarakan uang dan bisnis. Kurasa penilaiannya sangat masuk akal. Saat ini, aku hanya khawatir tentang kuil mana yang harus kumasuki dan bodhisattva mana yang harus kuberikan persembahan dupa. Kau juga tahu bahwa Wei Bo tidak pernah menyambutku dengan baik, dan terakhir kali aku meminta bantuannya, dia terus mencari alasan untuk menolak dan menunda. Dia sama sekali tidak menunjukkan persahabatan atau kesetiaan. Namun, Dewa Gunung berkepala emas di puncak gunung ini tidak cukup berpengaruh untuk membantuku. Adapun pengawas prefektur Wu Yuan dan Bupati Yuan, aku juga tidak beruntung dengan mereka." Pada akhirnya, secara mengejutkan Suruo, pendekar pedang yang memberi kita masing-masing tablet perdamaian dan keamanan, yang kupikir memberiku kesempatan. Namun, aku tidak dapat menemukannya. Gadis kecil berbaju merah muda itu terus mengemil biji-bijian panggang sambil bertanya dengan suara pelan, "Sekalipun kau menemukannya, apakah kau punya sesuatu untuk ditawarkan sebagai imbalan?" Bocah kecil berbaju biru itu sedikit kurang percaya diri saat menjawab, "Suruo mungkin tidak akan meminta uang kepadaku. Lagi pula, seberapa baik hubungan Suruo dengan guru kita? Bisakah dia menerima uang kita? Bahkan jika dia menerimanya, aku bisa membayarnya di masa depan dan meminjam uang dari guru saat dia kembali. Ini juga akan berhasil, bukan?" Gadis kecil berbaju merah muda itu tiba-tiba meledak marah dalam sebuah kejadian langka, dan dia memarahi dengan geram, "Ada apa denganmu? Mengapa kau selalu memikirkan uang tuan? Kekurangan satu koin tembaga saja bisa menghentikan langkah seorang pahlawan gagah berani." Gerutu bocah kecil berbaju biru itu. Apa yang sulit dipahami? Siapa yang tidak pernah merasa sedih sesekali? Lagi pula, bukankah tempat ini disebut gunung tertindas? Ini salah guru karena memilih gunung dengan nama yang tidak menguntungkan seperti itu. Gadis kecil berbaju merah muda itu menjadi semakin marah, dan dia memarahi, "Sekarang kau menyalahkan guru untuk hal seperti ini. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing?" Seandainya dia berani berbicara kepada bocah kecil berbaju biru itu seperti ini dalam keadaan lain, bocah itu pasti sudah marah besar. Namun hari ini, bocah kecil berbaju biru itu bahkan tidak sedang ingin marah. Dia tidak punya energi untuk marah. Tepat pada saat itu, Wei Bo, yang jarang mengunjungi gunung tertindas dalam setahun terakhir, muncul di jalan setapak gunung dan perlahan berjalan mendekat. Bocah kecil berbaju biru itu segera melompat dan berlari mendekat, tampak sangat patuh sambil berkata, "Yang mulia Dewa Wei, apa yang membawa Anda ke gunung kami hari ini? Apakah Anda lelah berjalan di sini? Apakah Anda ingin duduk di kursi bambu dan saya memijat bahu dan kaki Anda?" Wei Bo mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kepala Wei Bo, lalu menjawab, "Kamu bisa pergi dan bermain sendiri." Bocah kecil berbaju biru itu berpegangan erat pada lengan baju Wei Bo dengan kedua tangannya, dan akhirnya ia diseret sampai ke kolam yang terletak di belakang bangunan bambu. Gadis kecil berbaju merah muda itu menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Dia benar-benar mempermalukan tuan mereka. Wei Bo berjongkok di samping kolam kecil yang begitu jernih sehingga dasar kolam terlihat, dan dia melihat bahwa biji teratai emas sudah mulai bertunas. Bocah kecil berbaju biru itu berjongkok di sampingnya dan bertanya, "Yang mulia Dewa Formal Wei, bolehkah saya berdiskusi sesuatu dengan Anda?" Wei Bo menatap lekat-lekat biji teratai yang sangat berharga di kolam itu. Bagaimanapun, ini adalah relik yang ditinggalkan oleh guru cabang Taois Luchen di dunia agung. Pada saat yang sama, ini juga merupakan hal yang menjaga kelangsungan kekayaan sisa bangsa air ilahi meskipun bangsa itu telah lama hancur. Tentu saja,
Ini juga alasan mengapa Weibo mengincar Yang Hua, dewi resmi Sungai Jimat Besi. Weibo adalah satu-satunya dewa yang selamat dari negara air ilahi, dan tentu saja ada kehendak langit yang tak terabaikan yang memungkinkannya melarikan diri dan hidup hingga hari ini, bahkan menjadi dewa resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung. Kemampuan Weibo untuk tetap sabar dan menanggung kesulitan jelas sangat penting. Lagi pula, langit tidak akan membantu mereka yang tidak membantu diri mereka sendiri. Suara Weibo terdengar acuh tak acuh saat ia langsung menghancurkan harapan bocah kecil di benak si biru itu, dengan berkata, "Dewa sungai dari Sungai Kekaisaran menganggapmu bodoh, tapi kau tampaknya sangat senang memainkan peran sebagai orang bodoh, bukan?" Bocah kecil berbaju biru itu berdiri dengan marah dan berjalan beberapa langkah ke depan. Setelah berbalik dan melihat Weibo masih berjongkok di sana dengan punggung menghadapnya, dia secara acak meninju dan menendang udara ke arah orang yang menyebalkan itu. Baru setelah melakukan itu, dia buru-buru lari menjauh. Sebelum meninggalkan gunung tertindas, Weibo tersenyum kepada kedua anak yang duduk di kursi bambu dan berkata, "Tuanmu akan segera kembali." Lalu dia berjalan pergi dengan angkuh. Gadis kecil berbaju merah muda itu sangat gembira. Namun ketika ia menoleh, ia terkejut mendapati bahwa anak laki-laki berbaju biru muda tidak segembira dirinya. Sebaliknya, ia tampak sedikit linglung saat duduk di sana dengan tatapan kosong. "Ada apa?" tanyanya dengan suara lembut. "Kau sudah sangat bodoh, namun aku masih disebut bodoh oleh Weibo. Apakah guru akan sangat kecewa ketika melihat kita kali ini?" gumam bocah kecil berbaju biru itu sebagai jawaban. Gadis kecil berbaju merah muda itu tampak marah saat berdiri, dan dia tidak lagi memperhatikan anak laki-laki berbaju biru yang menganggap niat baiknya sebagai niat jahat. Dia mengambil ember berisi air dan handuk lalu mulai membersihkan bangunan bambu itu dengan teliti. Bocah kecil berbaju biru itu mencondongkan tubuh ke depan dan memegang pipinya. Ia pernah memimpikannya sebuah adegan tertentu, di mana ia bisa duduk di samping dan dengan percaya diri minum anggur saat saudara dewa sungainya mengunjungi gunung tertindas. Chen Pingan akan mengungkapkan penyesalan yang tulus karena tidak bertemu dewa sungai dari Sungai Kekaisaran lebih awal, dan keduanya akan mulai menyebut satu sama lain sebagai saudara saat mereka saling bersulang. Dia akan merasa sangat bangga akan hal ini, dan setelah jamuan makan selesai, dia dapat membual kepada Chen Pingan tentang prestasinya di dunia kultivasi dan masa kejayaannya di Sungai Kekaisaran saat mereka kembali ke gunung tertindas bersama-sama. Namun, sekarang ia merasa hal itu agak sulit dicapai. Bocah kecil berbaju biru itu merasa sedikit sedih, dan saat ia menatap kulit biji di tanah, ia menemukan beberapa yang tampaknya lolos dari celah-celah. Karena bosan, bocah kecil berbaju biru itu mengambilnya dan mulai memakannya. Namun, ia terkejut menemukan bahwa rasanya lebih enak dari biasanya. Gadis kecil berbaju merah muda itu secara kebetulan melihat pemandangan ini saat sedang membersihkan tangga bangunan bambu tersebut, dan dia bertanya dengan heran, "Kau sudah jadi semiskin ini? Kau tidak memberikan semua kekayaanmu kepada saudaramu yang merupakan dewa sungai dari Sungai Kekaisaran, kan?" Bocah kecil berbaju biru itu sudah jauh lebih ceria dari sebelumnya. Jadi dia memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Aku tidak bodoh, jadi menurutmu aku akan memberikan uang yang kusisihkan untuk pernikahanku di masa depan. Aku tentu tidak ingin menjadi tua dan lajang seperti Pak Tua Cui. Anak muda yang tidak tahu betapa berharganya uang, dengan patuh hidup sendirian di usia tua. Ketika Tuan pulang, aku perlu menjelaskan prinsip ini kepadanya juga, jangan sampai dia masih menjadi orang dermawan yang suka memberikan barang berharga kepada orang lain." Terdengar suara dentuman keras. Bocah kecil berbaju biru itu terlempar dari tebing. Gadis kecil berbaju merah muda itu sudah terbiasa dengan hal ini, jadi dia sama sekali tidak khawatir tentang keselamatannya. Seekor ular biru tiba-tiba muncul di kejauhan, melata menembus awan dan kabut sebelum mendaki tebing curam dan berubah kembali menjadi bocah kecil berbaju biru. Ia berjalan dengan angkuh menuju bangunan bambu dan berkomentar, "Nasihat yang tulus seringkali tidak menyenangkan telinga, jadi tidak heran jika pejabat yang setia jarang mendapatkan kematian yang damai." Terdengar suara dentuman keras lagi. Bocah kecil berbaju biru itu terlempar untuk kedua kalinya. Ketika ia kembali ke puncak gunung, ia melihat seorang lelaki tua berpakaian jubah Konfusianisme berdiri tanpa alas kaki di lantai 2 bangunan bambu itu. "Pak Tua Cui, aku tidak akan mengatakan apa-apa kali ini," teriaknya segera.
Namun, dia kembali terlempar jatuh dari tebing. Gadis kecil berbaju merah muda itu sudah membersihkan pagar lantai 2, dan dia merasa sedikit bingung. Pak Tua Cui tersenyum tipis dan menjelaskan, kulitnya gatal, jadi aku memukulinya agar dia ingat pelajarannya. Gadis kecil berbaju merah muda itu tidak mampu membalas, jadi dia tidak lagi mencoba memohon untuk anak laki-laki berbaju biru muda itu. Bocah kecil berbaju biru itu terus mengumpat sambil berlari menaiki jalan setapak di gunung tertindas. Di pulau terpencil dekat benua ilahi bumi tengah, pria berjubah Konfusianisme itu menolak pengunjung lain hari ini, yaitu guru gunung dari sebuah aliran Konfusianisme yang termasuk dalam cabang Sang Bijak kedua. Di masa lalu, pria berjubah Konfusianisme setidaknya akan menunjukkan wajahnya meskipun ia enggan membuka pintu. Namun kali ini, ia bahkan tidak menunjukkan wajahnya kepada pengunjung tersebut. Guru besar aliran Konfusianisme itu hanya bisa pergi dengan kecewa. Pada saat yang sama, ia tak bisa menahan perasaan gelisah di lubuk hatinya. Dia tidak tahu mengapa cendekiawan ini begitu tidak masuk akal. Pria berjubah Konfusianisme itu berdiri di pondok beratap jerami tempat Zhao Yao pernah tinggal. Ada jalan setapak menembus tumpukan buku. Ia berdiri di suatu tempat dan membolak-balik teks Konfusianisme yang diambilnya begitu saja. Penulis teks ini adalah seorang bijak Konfusianisme yang garis keturunan keilmuannya telah terputus, dan ini karena sang bijak Konfusianisme meninggal secara tak terduga di usia yang sangat muda. Murid-muridnya gagal menguasai esensi ajarannya, sehingga garis keturunan dan keberuntungan keilmuannya akhirnya lenyap hanya dalam 100 tahun. Pria itu meletakkan buku itu dan berjalan keluar dari pondok beratap jerami, menuju puncak gunung tempat ia terus menatap lautan luas. Bagaimana Zhao Yao bisa sampai di sini saat itu? Itu karena secercah jiwa yang tersisa telah melindunginya dan membawanya ke sini. Jika tidak, bahkan seorang guru agung surgawi dari Gunung Longhu dan guru gunung dari aliran Konfusianisme pun perlu mengetuk pintu terlebih dahulu. Jadi bagaimana mungkin Zhao Yao hanyut terbawa arus dan sampai di sini secara kebetulan? Dia mengalihkan pandangannya dan menatap tebing. Disinilah Zhao Yao ingin melangkah maju dan bunuh diri kala itu. Dia tentu saja tidak peduli sama sekali. Namun, seorang cendekiawan Konfusianisme paruh baya dengan cambang putih memberi isyarat kepadanya dengan tatapan matanya. Barulah setelah melihat itu, dia membuka mulutnya untuk membujuk Zhao Yao agar mengurungkan niatnya. Setelah Zhao Yao meninggalkan pulau itu, ia hanya sempat berbincang sekali dengan cendekiawan Konfusianisme yang telah membimbing anak muda itu ke sini. Karena kamu sangat peduli, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu di hadapannya? Tanyanya. Zhao Yao masih muda, jadi dia pasti akan merasa lebih bersalah jika melihatku, jawab orang itu. Ada beberapa beban di hatinya yang perlu dia selesaikan sendiri. Dengan berkelana jauh dan luas, suatu hari nanti dia akan mampu memikirkan semuanya dengan matang. Lalu Qi Jingchun, apakah kau tidak takut Zhao Yao tidak menyadari pikiranmu bahkan sampai mati? Tanya pria berjubah Konfusianisme itu. Kemampuan Zhao Yao cukup bagus, dan tidak akan sulit baginya untuk membangun kekuatan abadi di benua ilahi bumi tengah. Kau mengambil karakter kerabatmu dari keberuntungan cendekiawan, menggunakan aura kebenaran langit dan bumi yang paling murni untuk menyembunyikannya di dalam pemberat kertas naga kayu itu, menunggu hari ketika kondisi mental Zhao Yao mengalami musim semi baru. Namun, apakah kau tidak takut Zhao Yao pada akhirnya menguntungkan garis keturunan cendekiawan lain atau bahkan sekte Taois? Ini tidak penting, dan saya puas selama murid saya bisa terus hidup, jawab Qi Jingchun. Dibandingkan dengan Zhao Yao yang bisa mencari ilmu dengan tenang, apakah dia mewarisi garis keturunan keilmuan saya atau tidak, itu tidak terlalu penting. Qi Jingchun, sungguh disayangkan tentangmu, pria itu menghela napas penuh emosi. Qi Jingchun hanya tersenyum dan tetap diam. Pada saat ini, cendekiawan dari benua ilahi bumi tengah yang pernah membelah dunia kecil Sungai Kuning dengan satu tebasan pedang merasa seperti ada orang lain yang sepemikiran dengannya telah lenyap dari dunia. Di Gunung Awan Fajar di benua botol berharga timur, Kai Jinjian sudah memiliki puncak dan tempat tinggalnya sendiri, dan sekarang dia duduk di atas tikar jerami dan berlatih kultivasi sendirian. Setelah membuka matanya, dia berdiri dan berjalan ke deobservasi di mana pemandangannya tiba-tiba terbuka. Ia melesat maju dengan pesat di jalan kultivasi, dan gadis surgawi Kai yang semakin menyendiri tiba-tiba tersenyum tipis saat ia teringat suatu hal.
Saat itu, cendekiawan yang paling dikagumi dan dihormati Cai Jinjian telah melakukan sesuatu yang menggemparkan di matanya ketika memberinya gulungan gambar sekilas pandang yang pertama. Tuan Qi, yang di matanya tampak sempurna dan sangat berpengetahuan, secara mengejutkan muncul seperti seorang murid dan dengan tulus mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah kita akan memperindah sesuatu yang sudah indah jika Anda menyerahkan gulungan gambar ini ke tembok besar pedang Qi? Atau malah akan membuat segalanya menjadi tidak sempurna? Bahkan hingga hari ini, Cai Jinjian masih dapat mengingat dengan jelas perasaannya saat itu. Seolah-olah dia adalah seorang kultivator tingkat awal yang menghadapi cobaan surgawi, dengan petir menyambar-nyambar dari langit. Melihat ekspresi bingungnya, Tuan Qi tersenyum dan berkata, mengenai hubungan romantis antara pria dan wanita, saya harus mengakui bahwa saya sama sekali tidak tahu apa-apa. Cai Jinjian mempertahankan ekspresi tegas dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan emosi sebenarnya. Tertawalah jika kau mau, kata Qi Jingchun dengan kesal. Cai Jinjian akhirnya tidak tertawa, melainkan merasakan sedikit kesedihan di lubuk hatinya. Ia menatap Tuan Qi dengan linglung, dan setelah tersadar, ia menjawab, jika dia tidak menyukainya, maka melakukan ini mungkin tidak akan membuahkan hasil. Dalam hal itu, tidak penting apakah kita sedang memperindah sesuatu yang sudah indah atau tidak. Jika dia sudah sedikit menyukainya, maka dia mungkin akan lebih menyukainya setelah melihat gulungan gambar ini. Setelah mendengar jawaban Cai Jinjian, Tuan Qi langsung tersenyum seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Senyum Tuan Qi membuat Cai Jinjian merasa bahwa dia masih dianggap sebagai seseorang di dunia manusia, terlepas dari betapa luasnya pengetahuan yang dimilikinya. Cai Jinjian bersandar di pagar dan tersenyum lebar. Ia jelas-jelas sedang menatap ke kejauhan, namun sebenarnya ia tidak menikmati pemandangan indah di luar de observasi. Cai Jinjian merasa bahwa diam-diam menyukai pria seperti itu, meskipun dia jelas menyadari bahwa perasaannya tidak akan berbalas, adalah hal terindah di dunia. Saat menempuh jalan kultivasi, Cai Jinjian rela memikirkan pria itu ketika sendirian di tempat yang tenang, tak peduli apakah 100 tahun atau 1000 tahun telah berlalu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di wilayah tengah benua botol berharga timur, di sebuah stasiun feri abadi yang terletak di dekat perbatasan selatan Kekaisaran Vermilion bercahaya. Liu Qingshan membeli sebotol besar anggur dan meneguknya berulang kali sambil duduk di tepi sungai. Liu Boqi tahu bahwa hari ini akan tiba, namun dia tidak menyangka akan tiba secepat ini. Mereka pertama kali berkonflik dengan seorang pemurniki, tetapi itu hanya masalah kecil. Mimpi buruk yang lebih besar datang setelahnya, dan ini adalah berita mengenai sandiwara yang terjadi di negara Azure Phoenix. Liu Boqi merebut kendi anggur dari tangan Liu Qingshan dan berkata dengan suara serius, aku hampir tidak pernah membaca buku, jadi aku tidak bisa memberitahumu prinsip-prinsip luhur apapun. Kau juga seorang cendekiawan, jadi mungkin kau tidak mau mendengarku. Terlepas dari itu, aku tetap berharap kau bisa mengetahui satu hal. Biarawati Taois dari ruang pedang Taois memegang kendi anggur di satu tangan dan menekan gagang pedangnya. Dewa Jing, dengan tangan lainnya sambil berkata dengan ekspresi intens, ada banyak sekali orang di dunia ini yang bodoh dan jahat. Ini tidak ada hubungannya dengan berapa banyak buku yang telah mereka baca, dan mereka akan merasakan kebencian yang kuat setiap kali mereka bertemu dengan seseorang atau hal yang sedikit baik. Mereka mendambakan untuk memiliki atau menghancurkan hal-hal ini. Jika Anda bersedia menjelaskan prinsip-prinsip Anda kepada orang-orang seperti itu di masa depan, maka silakan lakukan. Namun, jika pada akhirnya mereka tidak mau mendengarkan, maka giliran saya untuk menyampaikan prinsip-prinsip saya. Liu Qingshan terus menggelengkan kepalanya dengan kuat, sambil berkata, aku mengerti semua ini. Namun, aku hanya ingin tahu mengapa kakakku melakukan ini. Aku ingin memberitahu kakakku, orang yang paling kuhormati, prinsip-prinsip menjadi anak yang berbakti. Apa yang harus kulakukan? Aku mengerti bahwa aku lebih rendah dari kakakku dalam segala hal, tetapi aku tetap ingin pulang untuk membicarakan masalah ini dengannya. Bolehkah? Liu Boqi menggelengkan kepalanya dan menolak permintaannya dalam sebuah tindakan yang jarang dilakukannya. Ia selalu menuruti Liu Qingfeng, namun ia menolak untuk menuruti permintaannya mengenai masalah khusus ini. Jangan bicarakan hal-hal seperti ini. Lebih baik kau menanggungnya saja. Mengapa? Liu Qingshan bergumam. Aku tidak mengerti alasan dan prinsip di balik masalah ini,
dan aku juga tidak mau mengarang cerita untuk menenangkanmu, jawab Liu Boqi. Namun, aku tahu bahwa kakakmu pasti merasa lebih sakit hati daripada kamu saat ini. Jika menambah penderitaannya akan membuatmu bahagia, silakan saja, aku tidak akan menghentikanmu. Namun, aku akan memandang rendahmu dan berpikir bahwa Liu Qingshan sebenarnya adalah orang yang begitu tidak berdaya dan bahkan lebih lemah daripada seorang wanita. Wajah Liu Qingshan tampak linglung. Liu Boqi merasa sedikit tidak nyaman saat ia langsung bertanya, apakah aku sudah keterlaluan? Liu Qingshan menatapnya dengan linglung untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba mulai tersenyum. Dia dengan kasar menyeka air mata dan ingus dari wajahnya sambil menjawab, tidak apa-apa. Barulah kemudian Liu Boqi mengembalikan kendi anggur kepada Liu Qingshan dan berkata, sekarang kau boleh minum. Liu Qingshan tak menahan diri, ia menerima kendi anggur itu dan mulai meneguknya dengan rakus lagi. Dia minum terus sampai akhirnya berbaring di tepi sungai dan mulai muntah. Liu Boqi menepuk punggungnya dengan lembut dan berkata, jika kamu masih ingin minum, aku bisa pergi dan membelikanmu minuman lagi. Liu Qingshan menggelengkan kepalanya perlahan. Pada akhirnya, Liu Boqi menggendong Liu Qingshan di punggungnya dan berjalan menyusuri jalanan di bawah tatapan penuh perhatian semua orang. Di luar kota kabupaten milik bangsa Azure Phoenix, terdapat sebuah jalan yang dipenuhi lumpur dan genangan air setelah hujan deras. Seorang lelaki tua dari kantor kabupaten sedang mengendarai kereta kuda, dan dia memperlambat kereta sejenak sebelum mempercepatnya lagi saat dia bergegas ke kota kabupaten. Wang Yifu sedang duduk di dalam kereta bersama Bupati Liu Qingfeng, dan dia melirik pemuda yang sedang beristirahat dengan mata tertutup saat itu. Wang Yifu adalah salah satu dari dua orang yang secara diam-diam dikirim oleh guru kekaisaran Cuichan ke negara Phoenix Biru, dan secara lahiriah berpangkat letnan kabupaten tetapi sebenarnya seorang sekretaris bela diri. Dia tinggal di sisi Liu Qingfeng untuk berjaga-jaga terhadap upaya pembunuhan apapun. Dilihat dari hal ini, sangat jelas betapa Cuichan menghargai pejabat daerah yang tampaknya remeh di negara kecil ini. Wang Yifu tahu bahwa ada beberapa wanita dan anak-anak yang tersandung di sepanjang jalan berlumpur di belakang mereka. Dia juga memejamkan matanya. Sebagai seorang jenderal dari Kekaisaran Lu yang hancur, ia akhirnya mulai merasakan antisipasi terhadap pejabat terpelajar dari negara Phoenix Biru ini. Ia penasaran seberapa tinggi ia bisa mendaki di istana Kekaisaran Li Agung. Di perbatasan utara Kekaisaran Vermilion yang bercahaya, kekacauan merajalela. Ada beberapa immortal resmi dari pasukan immortal kecil yang menyembunyikan identitas mereka dan berpura-pura menjadi kultivator pengembara di jalur pegunungan, dan mereka telah lama mengincar konvoi para pejabat yang melarikan diri ke selatan. Secara kebetulan Makuksuan bertemu mereka, dan salah satu penyaringki sedang menyeret seorang wanita berpakaian mewah dengan menarik rambutnya, lalu menariknya keluar dari kereta. Dia mengumumkan bahwa dia akan mencicipi istri kepala prefektur. Makuksuan awalnya tidak ingin ikut campur, jadi dia terus berjalan maju tanpa memperhatikan keributan itu. Namun, salah satu penyelingki yang kurang ajar menghalangi jalannya, jadi dia memutuskan untuk melayangkan 2 pukulan untuk membunuh 1,5 dari mereka. Satu-satunya yang selamat melarikan diri dengan ketakutan, dan Makuksuan sama sekali tidak menunjukkan rasa peduli. Penyaring Kimalang yang hanya memiliki setengah nyawa tersisa itu tergeletak di tanah, dan Makuksuan menginjak dadanya sambil berkata dengan senyum tipis, apakah begini cara berbuat jahat? Sekalipun kau ingin berbuat jahat, setidaknya miliki kemampuan observasi, oke? Apakah kau perlu aku ajari? Setelah mengatakan itu, Makuksuan menendang dada ahli pemurnian Ki tersebut hingga tembus. Dia melangkahi mayat itu dan hendak melanjutkan perjalanannya. Tanpa diduga, ada seorang anak laki-laki di antara kerabat wanita yang berantakan itu yang merasa sangat terhina, dan dia dengan marah menginterogasi Makuksuan dan bertanya mengapa dia tidak membunuh penyulingki lainnya juga. Bukankah ini kasus memelihara lawan yang mematikan dan mencari masalah? Setelah mendengar itu, Makuksuan langsung membunuh bocah itu dengan 1 pukulan. Baru kemudian dia berjalan menembus iring-iringan yang sunyi mencekam itu, sambil berkata, orang bodoh yang melakukan kebodohan bahkan lebih pantas mati daripada orang jahat yang melakukan kejahatan. Setelah ia berjalan cukup jauh, kultivator militer dari Gunung Bela Diri Sejati akhirnya muncul dan berkata dengan alis berkerut, kesalahan bocah muda yang naif itu tidak pantas dihukum mati. Makuksuan tersenyum dan menjawab,
mereka semua akan mati pada awalnya, jadi bukankah seharusnya mereka berterima kasih kepadaku atas tindakan kebenaranku yang langka ini? Wanita dengan pakaian mewah itu meratap ke Song Kuan sambil berbaring di atas mayat anaknya, hatinya dipenuhi kebencian dan dendam terhadap pemuda gila yang tidak menghargai nyawa manusia itu. Tentu saja, ada juga rasa takut yang mendalam. Di istana musim semi abadi, kekuatan abadi yang terletak paling dekat dengan ibu kota Kekaisaran Li Agung. Seluruh area tersebut dijaga ketat. Pangeran Song He berdiri di puncak gunung bersama ibunya, dan dia bertanya sambil tersenyum, apakah paman kaisar mencoba merebut tahta? Namun, Song He dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi apakah dia perlu bersusah payah seperti itu? Tidak bisakah dia langsung merencanakan pembunuhan? Ada mata-mata dari negara Sui Raya dan sisa-sisa kejahatan Kekaisaran Lu, jadi tidak bisakah dia menggunakan beberapa orang ini? Ibu, belum lagi pasukan perbatasan Kekaisaran Li Raya, saya menduga banyak orang di istana kekaisaran juga mendesak paman kaisar untuk merebut tahta saat ini. Di sisi lain, sebagian besar pejabat terpelajar yang mendukung saya dan ibu. Namun, mereka tidak berguna dalam konflik. Selir yang telah kehilangan semua kekuasaannya di Kekaisaran Li Agung tersenyum tipis dan menjawab, Heir, jangan meremehkan pamanmu, kaisar, seperti ini. Dia memiliki ambisi yang tinggi, jadi dia tidak akan melirik tahta kekaisaran. Song agak ragu akan hal ini. Apakah dia peduli atau tidak adalah masalah lain, tetapi siapa di kerajaan Fana yang akan mengeluh tentang tahta kekaisaran yang menyakiti pantat mereka? Istana Kekaisaran Li Agung dapat menggunakan kehendak rakyat, ibunya menghibur. Kehendak rakyat, Song He berbalik dan bertanya. Bukankah kau selalu menyebut rakyat sebagai semut yang bodoh dan tidak berpengetahuan? Wanita itu menutup mulutnya dan terkekeh, lalu menjawab, tidak apa-apa membicarakan hal-hal ini antara ibu dan anak. Namun, kamu harus ingat untuk menghindari mengungkapkan pikiranmu yang sebenarnya dalam situasi lain. Ketika kamu menjadi kaisar tertinggi benua ini di masa depan, kamu juga perlu belajar bagaimana berpura-pura bodoh kadang-kadang. Kamu perlu berpura-pura bodoh di depan pamanmu yang bijaksana dan berkuasa, dan kamu juga perlu berpura-pura bodoh di depan para pejabat terpelajar dan pejabat militer di istana kekaisaran. Lalu bagaimana dengan mereka yang berasal dari pegunungan? Tanya Song He. Ibunya tiba-tiba tampak sedikit ragu. Sebenarnya, ada sesuatu yang tidak pernah bisa kupahami, lanjut Song He. Mengapa ayah selalu bersikeras untuk bersaing dengan para immortal itu? Jika aku seorang penyempurna Ki, terutama yang memiliki tingkat kultivasi tinggi, aku juga tidak ingin ditindas oleh seorang kaisar Fana. Jika aku benar-benar menjadi kaisar di masa depan, dan jika aku mengubah strategi kekaisaran saat ini, menurutmu apakah lebih banyak kekuatan immortal akan melayaniku dan menyatakan dukungan untukku? Akankah mereka mengelilingi tahta kekaisaranku? Mungkin aku bisa memanfaatkan ini untuk secara bertahap mengendalikan guru kekaisaran dan paman kaisar. Wanita bertubuh pendek namun sangat indah yang mengenakan pakaian istana itu menghela napas dan menjawab, Heir, jangan ucapkan hal-hal bodoh seperti itu lagi di masa depan. Lebih baik kau jangan pernah memikirkannya. Oh, baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkan ibu, kata Song He. Wanita itu tersenyum sebagai jawaban. Inilah hal yang paling disukainya tentang Heir. Dia cerdas dan patuh, dan karena itulah mereka selalu bisa bekerja sama dan saling sepakat. Adapun putra lainnya, dia sengaja menahan diri untuk tidak memikirkan pria itu. Di sekte pedang mata air naga yang terletak di prefektur mata air naga, Ruan Xiu berdiri di halaman rumahnya dan memakan makanan penutup yang dibelinya dari gang menunggang naga. Anak-anak ayam di halaman sudah tumbuh menjadi ayam dewasa dan melahirkan anak-anak ayam baru, sehingga jumlah ayam dan anak ayam di halaman semakin banyak. Sementara itu, anjing yang telah menjadi roh dan memperoleh kecerdasan menunjukkan tanda-tanda akan menjadi penguasa wilayah tersebut. Ia melakukan apapun yang diinginkannya di pegunungan di wilayah barat, tetapi untungnya ia tidak bertindak terlalu sembrono berkat pelajaran yang telah diajarkan Ruan Xiu kepadanya di masa lalu. Ia akan dengan patuh berjalan dengan ekor di antara kedua kakinya ketika bertemu orang-orang di jalan. Setelah menghabiskan hidangan penutupnya, Ruan Xiu melipat sapu tangan bersulamnya dan menepuk-nepuk tangannya. Lalu, dia melompat ke udara dengan sekali loncat.
Dia tiba di lereng gunung tempat seseorang yang tidak dikenal mengukir tulisan, "Surga menciptakan keanggunan ilahi," dan dia mulai menuruni puncak gunung. Setelah sampai di kaki lereng gunung, dia berbalik dan kembali melalui jalan yang sama seperti saat dia datang. Pada hari ini, Chen Ping'an membawa Li Baoping dan Pei Qian bersamanya untuk berkeliling ibu kota kerajaan Sui Raya. Cui Dongshan berdiri di dalam ruang kerjanya, dan dia melirik gulungan gambar abadi yang ditumpuk begitu saja di atas meja. Kemudian dia melihat buku-buku yang dipinjam Chen Ping'an dari perpustakaan kitab suci. Di meja belajar juga terdapat pisau ukir Chen Ping'an dan beberapa lembar bambu, dan ia tidak menyimpannya agar mudah menyalin kalimat-kalimat dari buku-buku tersebut. Cui Dongshan merasa sangat senang. Li Baoping, Pei Qian, dan Li Huai menganggap tempat ini sebagai wilayah mereka sendiri. Sebenarnya, bukankah Chen Ping'an juga menunjukkan tanda-tanda yang sama? Namun, Cui Dongshan juga merasa sedikit tidak bahagia hari ini. Ketidakbahagiaan ini tidak memiliki alasan, dan hal ini membuat Cui Dongshan merasa semakin tidak berdaya. Dia sudah melakukan semua yang bisa dia lakukan, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Namun, situasinya masih tampak sangat sulit. Ia meninggalkan ruang belajar dan berjalan ke koridor bambu hijau yang rimbun, lalu duduk bersila dan meletakkan telapak tangannya di lantai. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Keluarlah, nak." Cui Dongshan kemudian dengan paksa menyingsingkan lengan bajunya. Seekor makhluk kecil diseret keluar, tampak sangat pusing saat terhuyung-huyung. Setelah menyadari bahwa itu adalah Cui Dongshan, roh teratai kecil itu dengan cepat mencoba melarikan diri kembali ke dalam tanah. Namun, ia segera menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri meskipun melompat-lompat. Karena itu, ia ingin lari keluar dari koridor untuk mencoba peruntungannya di halaman. Ini pun sia-sia, dan seolah-olah roh teratai kecil itu menabrak tembok bata saat jatuh kembali ke koridor. Cui Dongshan tertawa terbahak-bahak dan terkekeh, "Dasar idiot kecil." Roh teratai kecil itu menundukkan kepalanya dengan sedih sambil duduk di lantai. Cui Dongshan menatap makhluk kecil itu, dan dia teringat pada dirinya sendiri. Saat mencari ilmu kala itu, ia menemani cendekiawan tua yang miskin dan tinggal di gang kumuh yang belum berkembang. Meskipun saat itu ia bukanlah orang yang hebat, ia sebenarnya sudah menjadi seorang pemurniki. Jadi, jika bukan karena banyaknya aturan rumit yang telah ditetapkan cendekiawan tua itu sejak awal, akankah mereka, guru dan murid, berakhir dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Akankah mereka kelaparan? Suatu hari, ia akhirnya memutuskan bahwa ia ingin menghasilkan uang. Mengenai apakah ia akan diusir oleh gurunya sesuai kesepakatan mereka, ia tidak lagi punya waktu untuk mempedulikannya. Lagi pula, ia tidak bisa menyiksa dirinya sendiri sampai mati. Namun, ketika ia akhirnya kembali dengan sekantong besar perak, cendekiawan tua itu tanpa ekspresi mengatakan dua hal. Hal pertama adalah bahwa mereka bukan lagi guru dan murid. Hal kedua adalah bahwa ia berharap Cui Chan dapat mengembalikan perak itu ke tempat ia mendapatkannya, karena perak itu diperoleh muridnya melalui cara yang tidak sah. Namun, setelah itu, cendekiawan tua itu mengatakan bahwa Cui Chan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di masa depan. Dia bisa berbohong, menipu, atau mencuri jika dia mau. Cendekiawan tua itu bahkan tidak mampu mengajar murid pertamanya dengan benar, jadi wajar jika dia tidak dapat mengendalikan tindakannya di masa depan. Dia tidak memiliki kemampuan yang begitu besar. Saat itu, Cui Chan muda hanya duduk di sana dengan diam dan menundukkan kepala karena sedih, sama seperti yang dilakukan roh teratai kecil saat ini. Mungkin pikiran mereka berbeda, tetapi sosok mereka yang menyedihkan itu identik. Cui Dongshan ingat bahwa Cui Chan muda tidak menangis atau membuat keributan, juga tidak memohon kepada cendekiawan tua itu untuk tetap menjadikannya murid. Sebaliknya, dia hanya mengatakan dua hal. Pertama, dia bisa mengembalikan perak itu, tetapi dia berharap untuk menyimpan 1 atau 2 tael perak karena dia masih berhutang biaya pendidikan setengah tahun kepada gurunya. Dengan begitu, dia tidak akan berhutang lagi kepada gurunya. Kedua, Cui Chan muda menyuruh sarjana tua itu untuk membeli beberapa kuas kaligrafi yang layak dengan uang perak tersebut. Lagi pula, kuas kaligrafi gurunya sudah sangat usang, jadi bagaimana mungkin dia bisa menulis esai meskipun memiliki banyak pengetahuan. Pada hari itu, cendekiawan tua itu meminta Cui Chan untuk menunggu di rumah yang sederhana dan reot itu. Setelah keluar,
Cendekiawan tua itu diam-diam menghela napas di gang kumuh itu untuk beberapa saat sebelum tanpa malu-malu meminjam uang dari tetangganya. Wanita cerewet itu memang tidak menyukai gaya hidupnya yang miskin sejak awal, jadi dia memarahinya dengan keras dan melontarkan banyak hinaan. Cendekiawan tua itu tidak membalas, dan dia hanya tersenyum sebagai tanggapan. Pada akhirnya, cendekiawan tua itu menghabiskan semua uangnya untuk membeli setengah ekor ayam panggang sebelum dengan angkuh pulang ke rumah. Dia tidak lagi menyebutkan tentang pengusiran Cui Chan, dan malah menyuruh Cui Chan untuk duduk dan makan ayam. Mereka duduk berhadapan di meja reot itu, dan Cui Chan makan sebentar sebelum bertanya kepada cendekiawan tua itu mengapa dia tidak makan. Cendekiawan tua itu menjawab bahwa giginya sakit, jadi dia tidak bisa makan makanan berlemak untuk sementara waktu. Cui Chan muda menundukkan kepalanya dan terus makan, sambil bertanya, apakah kau membeli kuas kaligrafi dengan uang yang kau pinjam? Cendekiawan tua itu menepuk perutnya dan menjawab, semuanya ada di sini, dan tidak akan hilang. Hanya masalah kapan saya menuliskannya di atas kertas, baik pagi maupun sore. Bahkan, semakin sore saya menuliskannya, semakin banyak yang bisa saya tulis sekaligus. Namun, Cui Chan muda sangat menyadari bahwa sarjana miskin yang berbicara dengan berani itu sebenarnya menyembunyikan suara gemuruh perutnya yang keras. Pada akhirnya, cendekiawan tua itu berkata dengan suara pelan, Chan kecil, kau dan aku bisa saja mengeluarkan uang untuk membeli setengah ayam panggang. Namun, mengenai pengetahuan yang belum tentu sesuai dengan masyarakat saat ini, kau bisa mengambil sebanyak yang kau mau dariku. Kau tidak perlu mengeluarkan uang. Tentu saja, pada awalnya, itu tidak tampak sepadan dengan banyak uang. Bagi cendekiawan seperti kita, setiap hari kita tidak mati kelaparan adalah hari di mana kita harus berpegang pada prinsip dan etika. Sebenarnya, pada hari itulah Cui Chan meninggalkan garis keturunan keilmuan sang bijak untuk pertama kalinya, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, yaitu 2 jam. Namun, calon adik-adiknya di Zuoyu dan Kijingchun, serta murid resmi dan murid tidak resmi lainnya dari sang bijak terpelajar, semuanya tidak menyadari hal ini. Cui Chan tidak pernah menyebutkannya, dan cendekiawan tua itu juga tidak pernah menyebutkannya. Hari ini, Cui Dongshan mengetuk kepala roh teratai kecil itu dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum tipis, aku ingin membicarakan beberapa hal penting denganmu, sesuatu yang berkaitan dengan tuanmu. Apakah kau mau mendengarkan? Roh teratai kecil itu ragu-ragu cukup lama sebelum mengangguk sebagai jawaban. Guruku memiliki sebuah gunung bernama Gunung Tertindas, Cui Dongshan memulai dengan suara pelan. Ada sebuah sungai di puncak gunung, dan ada biji teratai emas yang tergeletak di danau. Sangat mungkin bahwa biji teratai emas ini adalah katalis pencapaian daomu. Misalnya, kau mungkin bisa menembus ke tingkat awal dan menjadi roh tingkat 5 atas pertama di benua botol berharga timur. Pada saat itu, Gunung Tertindas juga akan menuai manfaat besar karena hal ini. Melalui Anda, Gunung Tertindas akan mampu menstabilkan diri dan mengumpulkan sejumlah besar energi spiritual dan peluang yang ditakdirkan. Dalam hal kultivasi, ada beberapa hal yang berlaku prinsip siapa cepat dia dapat. Mereka yang terlambat bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan. Roh teratai kecil itu berkedip dan mengangkat satu-satunya lengannya, mengepalkan tangannya seolah-olah sedang memompa energinya sendiri. Namun, Cui Dongshan menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tapi aku punya satu permintaan untukmu. Suatu hari nanti, jika seseorang menyebutkan hal-hal ini kepadamu saat tuanku tidak ada di sisimu, dan jika kamu juga merasa sangat tidak berguna saat itu, berpikir bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk membantu tuanku. Suara Cui Dongshan menjadi serius saat dia menekankan, jangan lakukan itu. Roh teratai kecil itu menjadi semakin bingung. Cui Dongshan menunjuk ke hatinya sebelum menunjuk ke roh teratai kecil itu dan berkata sambil tersenyum, dalam pikiran tuanku, kau adalah perwujudan surga dunia lain. Roh teratai kecil itu memiringkan kepalanya ke samping, menunjukkan kebingungannya atas kata-kata Cui Dongshan. Cui Dongshan berbalik dan mendongak, menjelaskan, melihatmu, guruku merasa telah melihat pemandangan terindah di dunia. Mehem, setidaknya, salah satu pemandangan terindah. Bagaimana aku harus mengatakannya? Seolah-olah guruku mengenang kembali kesulitan yang dialaminya semasa muda, lalu menemukan bunga yang mekar. Guruku akan merasa tenang saat melihatmu, berpikir bahwa ia tidak kesepian di dunia ini, dan ada juga seseorang yang sama bodohnya dengannya.
Dan secara kebetulan, kalian berdua benar-benar bisa bertemu. Sebenarnya, karena kompleksitas dunia dan segala macam keputusan yang dipaksakan, tuanku mungkin suatu hari nanti juga akan berubah. Pada saat itu, jika dia melihat bahwa kamu masih belum berubah, maka dia mungkin akan merasa sedikit lebih tenang dan berubah sedikit lebih lambat dan sedikit lebih sedikit. Cui Dongshan mengalihkan pandangannya dan berkata, namun, kau akan kehilangan kesempatan besar yang telah ditakdirkan jika kau mengikuti usulanku. Roh teratai kecil itu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Seolah-olah itu mengatakan bahwa ia tidak keberatan. Senyum mempesona terpancar di wajah Cui Dongshan saat ia mencondongkan tubuh ke depan dan mengulurkan jari kelingkingnya, sambil berkata, kalau begitu, mari kita berjanji dengan jari kelingking. Roh teratai kecil itu mengangkat tangannya dan membuat janji dengan jari kelingking kepada Cui Dongshan. Tentu saja, perbedaan ukuran yang sangat besar antara jari kelingking mereka cukup menarik. Sambil tetap membungkuk, Cui Dongshan tersenyum tipis dan berkata, kau tidak bisa mengingkari janji ini selama 100 tahun. Mehaem, jika memungkinkan, kau seharusnya tidak mengingkarinya selama 1000 tahun atau bahkan 10.000 tahun. Roh teratai kecil itu mengangguk dengan antusias sebagai jawaban. Cui Dongshan tiba-tiba memasang ekspresi garang dan mengancam, aku akan memukulmu sampai mati jika kau berani mengingkari janji ini, dan aku akan meletakkanmu di atas talenan dan rauk. Aku akan memotongmu menjadi 8 bagian dan membuat sup darimu, menambahkan bawang putih, daun bawang, minyak, garam. Cui Dongshan terkekeh geli sebelum dia selesai berbicara, dan dia membuat ekspresi wajah aneh pada roh teratai kecil itu. Tampaknya tidak puas hanya dengan itu, dia menggunakan tangannya untuk membuka mulutnya lebar-lebar dan mendorong hidungnya ke atas, membuat ekspresi wajah yang sangat aneh. Roh teratai kecil itu terkikik melihat ini, dan akhirnya memutuskan untuk berbaring di tanah dan mengayunkan lengan dan kakinya sambil tertawa. Cui Dongshan juga tertawa terbahak-bahak. Di tahun-tahun mendatang, akan ada sedikit roh di gunung yang tertindas. Hidup akan tenang dan tanpa beban, polos dan murni. Terlepas dari seberapa tinggi tingkat kultivasi Chen Pingan di masa depan, dia akan selalu meluangkan waktu berdua dengan roh teratai kecil itu setelah kembali dari perjalanan panjang. Interaksi mereka akan sederhana, dan Chen Pingan akan mengungkapkan sebagian isi pikirannya.